Kopernya ukuran koper kabin, lolos di counter check-in dan security check, tapi pas mau naik pesawatnya aja, ada petugas yang maksa mbaknya suruh masukin koper tersebut ke bagasi. Dan benar aja, perhiasan emas dan jam tangannya raib di gondol maling bandara. Serem ya? Makanya tonton video ini sampai selesai, karena saya akan kasih tips agar masalah kehilangan ini jangan sampai kejadian di kalian. Jadi, subscribe channel ini, like juga videonya, dan share juga video ini ke teman-teman atau keluarga yang mau melakukan penerbangan, baik itu penerbangan domestik ataupun internasional. Oke, kita bahas kasusnya dulu ya. Kejadiannya ini dialami oleh seorang wanita yang histeris di Bandara Halu Oleo, Kendari, yang terbang dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Karena perhiasan berupa gelang emas, cincin emas, dan jam tangannya hilang dari koper yang masuk ke bagasi pesawat. Di video tersebut, mbaknya marah-marah karena kehilangan barang berharganya yang disimpan di koper, yang seharusnya itu masuk kabin, tapi malah disuruh masuk ke bagasi. Terus videonya langsung viral di TikTok, Instagram, dan akhirnya masuk headline news juga. Akhirnya setelah lapor polisi, ketahuan deh siapa pelakunya. Ternyata dicuri oleh 4 oknum porter Lion Air di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Dan keempat porter ini sudah ditangkap oleh polisi. Tumben ya gercep. Oh iya, kan beritanya viral. Jadi gitu deh. Dari kasus ini kita bisa belajar beberapa hal agar kejadian pencurian barang berharga ini tidak terjadi di kita saat kita naik pesawat, baik itu tujuan domestik atau internasional. Dari yang pertama dulu, walau koper yang kalian bawa itu koper yang bakal masuk ke kabin karena ukuran dan beratnya sudah sesuai ketentuan untuk koper yang bisa dibawa masuk ke dalam kabin pesawat, tetap aja baiknya jangan menaruh barang berharga seperti perhiasan, uang, barang elektronik, atau gadget di dalam koper kabin. Ini adalah tindakan jaga-jaga ya, karena takutnya bakal kejadian seperti kasus ini. Ukuran koper sudah sesuai untuk koper kabin. Berat tidak lebih dari 7 kg, di counter check-in sudah lolos, di security check juga lolos. Karena kalau koper itu dianggap kebesaran, pastinya nggak bakal dilolosin di counter check-in atau di security check. Dan pasti kita juga dikasih barcode bagasi ya. Dan dalam kasus mbaknya, dia bilang mau masuk pesawatnya aja dicegat oleh oknum petugas bandara Hasanuddin dan dipaksa kopernya untuk masuk ke bagasi pesawat. Gila ya, tinggal terbangnya aja malah di stop biar kopernya masuk ke bagasi. Gimana orang punya waktu untuk bongkar-bongkar koper buat mindahin barang berharga ke dalam tas atau backpack? Pinter banget cari timingnya. Ya, namanya juga maling ya. Saya dan para netizen di kolom komentar YouTube jelas curiga. Jangan-jangan ada dugaan kong kali kong antara oknum petugas security check dan oknum porter bagasi sebagai eksekutornya. Lah kalau enggak, dari mana bisa tahu kalau di koper itu ada perhiasan atau barang berharga lainnya? Kalau enggak dari security check, kan barang yang mau masuk pesawat wajib melalui scanning X-ray. Dan kalau memang koper tersebut nggak bisa masuk ke kabin, kenapa dikasih taunya mepet pas mau naik pesawatnya aja? Nunggu waktu mepet biar si penumpang panik, tergesa-gesa, dan nggak ada waktu buat bongkar-bongkar koper mereka. Kita semua udah tahu lah, sudah bukan rahasia lagi kalau ada beberapa oknum petugas di bandara yang memang maling. Dan ini bukan cuma di bandara negara kita aja ya, hampir di semua bandara pasti ada oknumnya. Untungnya kasus ini jadi viral, jadi pelakunya cepat ketangkep. Kalau enggak, kebanyakan dari mereka pasti mengikhlaskan karena nggak mau ribet berurusan dengan polisi dan lain sebagainya. Jadi mulai dari sekarang, jangan lagi menaruh barang berharga apapun, walau di koper kabin sekalipun. Baiknya simpan barang berharga kalian di tas atau di backpack yang kalian bawa ke kabin. Jadi si oknum yang mau mencuri barang berharga kalian ini nggak punya celah lagi buat mencuri barang-barang berharga milik kalian. Karena mereka nggak punya alasan yang cukup kuat untuk menyuruh kalian menaruh tas atau backpack ke bagasi pesawat. Beda halnya dengan koper kabin. Mereka masih punya celah untuk cari-cari alasan agar koper kabin kalian itu masuk ke bagasi. Entah itu dengan alasan kelebihan berat lah, ukurannya kebesaran lah, atau kompartemen di kabin pesawatnya sudah full lah, ada aja alasannya. Sedangkan kalau backpack atau tas kan rata-rata ukurannya kecil ya. Jadi sangat kecil kemungkinan tas atau backpack kita disuruh masuk ke bagasi pesawat. Bagi netizen yang sempat menghujat mbaknya dan bilang, "Salah lu sendiri naruh barang berharga di koper bagasi. Kan sudah dikasih tahu di counter check-in kalau perhiasan, barang berharga, dan uang tidak boleh ditaruh di koper bagasi." Wahai netizen yang budiman, koper mbaknya ini
harusnya masuk ke kabin, bukan bagasi. Mbaknya ini dicegat oleh oknum petugas saat mau naik pesawatnya aja dan dipaksa untuk masukin koper kabinnya ke bagasi. Jadi, mari kita budayakan. Sebelum komen itu, kita cari tahu dulu. Jangan sok tahu. Pelajaran kedua yang menurut saya justru paling berharga adalah Mbak dan suaminya ini mengecek isi koper mereka tepat di bandara dan ketahuan ternyata ada barang yang hilang. Karena mereka curiga kenapa koper mereka datang terakhir dan saat kopernya keluar posisi kuncinya ada yang terbuka sehingga Mbaknya langsung mengecek isi kopernya dan ketahuan ada barang berharga yang hilang. Bayangkan kalau kita buru-buru aja gitu ya, ambil kopernya nggak ngecek dulu dan saat tiba di rumah ternyata ada barang berharga yang hilang. Itu akan lebih susah karena kopernya sudah keluar dari bandara. Ibarat orang belanja dan dapat kembalian uang, kalau kita menghitung uang kembaliannya di tempat, misal ada yang kurang, itu gampang mengklaimnya. Tapi kalau kita udah pulang dan baru menghitung ternyata ada yang kurang, ya kita nggak punya alasan yang kuat buat nagih kekurangannya. Jadi tips dari saya, kalau koper bagasi atau koper kabin yang masuk bagasi itu ada tanda-tanda seperti habis dibongkar, entah itu posisi zippernya yang sudah nggak terkunci atau bagaimana, wajib cek di tempat biar kalau memang ada yang hilang dari koper kalian, klaimnya jadi lebih gampang. Yang ketiga, sebenarnya ini cara terakhir sih, tapi ya mau gimana lagi, yaitu viralkan. Soalnya kalau kasus mbaknya ini nggak viral, nggak tahu deh proses penangkapan porter malingnya itu bakal secepat ini atau nggak. Walaupun ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung aksi mbaknya ini marah-marah di bandara, tapi justru dengan demikian akhirnya kasus ini kan jadi viral. Dengan viralnya kasus ini, si maling dan para oknum yang terlibat di dalamnya pasti sekarang lagi ketar-ketir panas dingin, siap-siap diciduk dan dijebloskan ke penjara. Para oknum ini bukan cuma bakal kehilangan pekerjaan, tapi juga bakal kehilangan hidup nyaman mereka karena harus mendekam di penjara. Dan dengan viralnya kasus ini juga, semoga para oknum ini mikir 1000 kali sebelum mereka nyolong barang berharga milik para penumpang. Karena sekarang zamannya sudah beda. Kita punya smartphone dan sosial media untuk merekam atau mendokumentasikan kejadian saat itu juga. Dan kalau sampai viral, pasti bakal cepat prosesnya. Sayangnya itu salah satu kenyataan pahit hidup di negeri Wakanda. Viral dulu, baru diproses. Yang kita lakukan itu mencegah. Karena kalau sudah kejadian, urusannya repot dan panjang. Ditambah lagi kerugian materi karena kita kehilangan barang berharga kita. Belum lagi harus berurusan dengan polisi dan banyak lagi. Pasti menyita waktu dan tenaga. Nggak jarang, akhirnya mereka yang pernah kehilangan itu mengikhlaskan gitu aja, yang akhirnya bikin para maling dan oknum sekongkolannya di bandara itu jadi sering melakukan tindakan pencurian karena ribet dan lemahnya hukum di negara kita. Semoga video ini memberi manfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.